Momen Lebaran ternyata tidak bisa menyatukan kembali Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi sebagai sepasang suami istri. Buktinya ketika Mawa dan Insan berjumpa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara dalam sidang mediasi perceraian. Keduanya saling buang muka. Jangankan cium tangan dan cipika-cipiki, Mawa yang datang mengenakan busana muslimah warna putih dan duduk bersebelahan dengan Insan di ruang mediasi, tidak mau melihat dan tidak mau tegur sapa. Selesai sidang mediasi, Mawa langsung pergi meninggalkan Insan begitu saja, tanpa pamitan. Kak mau wawancara sebentar kak, bisa kak? Itu pengalaman kak? Nggak mau. Oke, dah, yuk. Yuk. Mediasi sudah selesai, berhasil sebagian, gagal sebagian terkait materi gugatan kita perceraian. Tergugat tidak keberatan dengan perceraian, kemudian menyetujui permintaan kita terhadap hak asuh anak untuk diserahkan kepada penggugat. Yang di mediasi itu yang berhasil hanya mengenai pokok perceraian itu dari pihak tergugat tidak keberatan, kemudian pengasuhan anak itu diserahkan kepada penggugat, kepada istrinya. Baik-baik saja, tidak ada ini, karena ini masalah keluarga ya, mereka nikah baik-baik, ya kalaupun ada ketidaksesuaian untuk berpisah secara baik-baik. Dan hati aku memang bergejolak untuk mohon maaf tidak bisa dilanjutin lagi. Dan baik lagi, tolong dihormati, tolong dihargai untuk semua pihak atas keputusan yang udah aku ambil. Pertemuan antara Denada Tambunan dan Ressa Rosano di momen Lebaran kemarin ternyata bukan hanya membahas konflik mereka yang sempat viral kemarin. Ya, dalam pertemuan itu, Dena mengajukan permintaan agar Ressa tinggal bersamanya di rumah mewahnya di Jakarta. Namun permintaan Dena rupanya belum disetujui oleh Ressa karena pria berusia 24 tahun itu masih mempertimbangkan perasaan Ibu Ratih yang belum rela berpisah darinya. Nawarin lah ibu nawarin tinggal di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro. Tuh, Ressa sih bukan Ressa nggak mau atau masih bimbang ya kak. Ressa iya, tapi Ressa harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dia nangis, ada cemburunya juga. Pasti dia lihat fotonya sampai dia cemburu karena kan dari kecil sama saya. Tak hanya meminta tinggal bersama, Denada juga mengajak putra sulungnya itu berangkat ke Singapura untuk bertemu adiknya Aisyah. Iya, mau ke Singapura. Ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma beberapa kali kan, apalagi adiknya Ressa juga tahu Ressa ini siapa kayak gitu, mau banget tapi itu ada waktunya. Namun benarkah dalam pertemuan keluarga itu, Denada juga memohon agar Ressa mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Denada sepertinya takut karena dalam gugatannya ia dituntut senilai 7 miliar oleh pihak Ressa. Kemarin memang saat kumpul memang intimate keluarga, memang mengarahnya sih ke sana gitu. Tapi semua kan butuh proses dan waktu. Jadi kita mohon bantuannya untuk teman-teman, doakan semuanya supaya prosesnya lancar. Karena ini kan udah masuk ke gugatan ya, pengadilan. Jadi ya aku bilang ya nanti kita akan bahas lebih detail lagi sebaiknya gimana. Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi momen membahagiakan bagi penyanyi dangdut Iis Dahlia. Bagaimana tidak, di hari Lebaran Isda bahagia karena bisa kumpul bareng suami, anak, dan calon mantunya. Ya, di hari Lebaran kemarin Isda kedatangan tamu spesial, yakni Baila Fauri.
Member girl grup Nona yang ternyata pacar baru anak bungsunya Devano Danendra. Devano yang sudah lama tidak tinggal di rumah ketika lebaran pulang ke rumah sambil membawa pacar barunya Baila Nona. Isda sangat bahagia menerima kedatangan Devano dan Baila di rumahnya. Bahkan saking bahagianya, Isda mengajak Baila foto bareng dan mengenakan baju motif serta coraknya sama seperti suami dan anaknya. Postingan foto Iis Dahlia bersama suami, anak, dan calon mantu membuat netizen auto komen berjamaah. Ada yang julid tapi lebih banyak yang kaget melihat Iis Dahlia mengajak Baila Fauri pakai dress code lebaran yang sama dengan suami dan anaknya. Lantas apakah ini kode keras kalau Iis Dahlia sudah siap bakal punya mantu dan menjadikan Baila Fauri sebagai anggota keluarganya yang baru? Kalau tamu itu adalah raja atau ratu, jadi ya udah kita rajakan tamu-tamu ini gitu. Bukan kita yang mengumpulkan keluarga, nanti akhirnya kita jadi jauh. Jadi aku tuh selalu kepengen bahwa keluarga itu ya keluarga, harus saling kenal, saling deket. Makin lamanya bukan karena gimana-gimana sih, tapi karena digangguin, digodain gitu. Dua sejoli Prilly Latukonsina dan Omar Esteglal emang couple goals impian banget ya. Ya, tak cuma sama-sama berotak encer, jago akting dan kebucinan abis. Prilly dan Omara ternyata pasangan kekasih yang sama-sama super duper jahil. Lihat saja, bagaimana kelakuan Omara yang menjahili Prilly yang sedang masak rendang. Awas. Ini kita masukin daun salam. Daun salam. Selalu. Tapi ya enak lah, jadi nggak ngebosenin ya. Biasanya masak rendang sendiri jadi ada teman. Kelakuan iseng bin jahil Omara makin menjadi ketika dikasih Prilly hadiah mainan telur dinosaurus. Awalnya Prilly ketawa ketiwi. Endingnya Prilly insecure juga sama kelakuan Omara yang udah kayak anak kecil. Telur T-Rex. Terus dia main. Nanti dia akan retak terus T-Rexnya keluar dari Cool. Thank you. Oh, T-Rex gini. Stop. Nggak ada waktunya main udah. Nggak apa-apa sih hiburan aku. Kalau nggak ada sepi soalnya. Baru juga hati netizen dibuat adem karena dikira sudah akur, ternyata anggapan bahwa Tasya Atasya dan Tasya Farasya sudah kembali baikan hanya mimpi belaka. Pada saat sesi foto lebaran keluarga, Tasya dan Tasya memang sempat terlihat saling mengobrol. Pemandangan yang menyejukkan hati ini pun membuat netizen yakin bahwa kakak beradik yang pernah berseteru ini sudah mulai damai. Ternyata foto yang diunggah oleh Selfie Salafia, kakak tertua dari Tasya, diprotes keras langsung yang datang dari Tasya. Ia memberikan klarifikasi bahwa hubungannya dengan keluarga termasuk Tasya, Selfie dan Ibu Ala sang ibunda belumlah damai. Ibu Ala pun ditelepon Tasya dengan nada marah-marah agar sang ibunda segera meminta Selfie untuk menghapus kembali foto-foto yang ada dirinya. Ternyata semua kebersamaan yang tercipta di rumah Ibu Ala seakan hanyalah drama atau kamuflase. Konflik pun kembali terbuka. Justru Ibu Ala kali ini yang menjadi sorotan. Ibu Ala dinilai tak bisa menjadi penengah untuk Tasya dan Tasya. Meski akhirnya membuat permohonan maaf lewat postingan yang berharap agar keluarganya bisa kembali jadi panutan banyak orang. Namun Ibu Ala sudah terlanjur kena semprot netizen. Dianggap tak bijak dalam bersikap sebagai ibu.